Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan mengenai economic growth in developing economies. Anggota kelompok kami yaitu ada Rian Dipawan dengan NRP 070, saya Sofia Rahma dengan NRP 025, Joseph Graciano dengan NRP 048. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 5 tema. Yang pertama mengenai kehidupan di negara berkembang, populasi dan kemiskinan. Nah, di sini terdapat data mengenai kematian anak di bawah 5 tahun dan angka melek huruf. Nah, di sini terdapat negara-negara berkembang. Nah, untuk angka kematian anak di bawah umur itu dari antara tahun 90 dengan tahun 2013 mengalami penurunan. Nah, untuk angka melek hurufnya sendiri terdapat peningkatan. Nah, di sini kesehatan dan pendidikan adalah dua penopang penting dalam berkembangnya ekonomi di suatu negara. Nah, di sini terlihat bahwa produktivitas di negara berkembang itu rendah dan meningkatnya ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan di beberapa negara berkembang. Selanjutnya, perkembangan ekonomi, yaitu sumber dan strategi. Beberapa faktor dasar yang membatasi pertumbuhan ekonomi negara miskin, yaitu salah satunya adalah pembentukan modal yang tidak mencukupi, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur. Nah, pengamat percaya bahwa kelangkaan modal di beberapa negara berkembang lebih berkaitan dengan kurangnya insentif warga negara untuk menabung dan berinvestasi. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia dan kemampuan wirausaha modal. Sumber daya manusia adalah penentu utama kemajuan ekonomi satu negara. Nah, untuk menjadi produktif, tenaga kerja harus dididik dan dilatih. Contohnya adalah pelatihan khusus misalnya. Juga pendidikan telah tumbuh menjadi kategori pengeluaran pemerintah terbesar di banyak negara berkembang. Dan yang terakhir ada modal infrastruktur. Nah, permasalahan yang sering terjadi di beberapa negara berkembang yaitu persediaan air, jalan yang buruk, dan pemadaman listrik. Untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan dana publik. Banyak negara yang kurang berkembang berjuang untuk meningkatkan pendapatan pajak untuk mendukung proyek ini. Selanjutnya, teman saya. Selanjutnya adalah strategi untuk pembangunan ekonomi. Next. Bagian pertama ada peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Sebagian besar modal investasi dipasok kepada pengusaha oleh pihak ketiga, yaitu perbankan ataupun pasar saham. Agar modal bisa mengalir, dibutuhkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini butuh pengawasan dari pemerintah. Dan pengawasan pemerintah ini dapat dilakukan dengan pembuatan dan adanya penegakan hukum. Next. Hal-hal yang dapat menghambat investasi masuk ke suatu negara diantaranya adalah kurangnya transparansi kondisi perusahaan dan tata kelola yang buruk. Ini adalah contohnya. Contohnya sendiri ada pasar modal di Cina. Meskipun pasar modal Cina telah tumbuh pesat dalam dekade terakhir, pertumbuhan tersebut disertai dengan masalah tata kelola yang lemah dan kurangnya transparansi. Masalah-masalah ini menghambat investasi oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari barat. Seperti itu. Next. Antara 1991 sampai dengan 1997, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memasuki Eropa Timur untuk mencari pasar dan peluang investasi dan segera menyadari adanya hambatan besar. Institusi yang membuat fungsi pasar relatif lancar di Amerika Serikat tidak ada di Eropa Timur dan tidak dapat direplikasi dalam waktu yang singkat. Next. Perlindungan hak kekayaan intelektual juga merupakan fitur penting dari ekonomi pasar yang maju. Contohnya saja, ketika seorang artis mengeluarkan rekaman
artis dan studionya berhak untuk meraup pendapatan darinya. Banyak negara berkembang tidak memiliki hukum dan mekanisme penegakan hukum untuk melindungi kekayaan intelektual dari investasi asing dan investor mereka sendiri saat ini dan di masa depan. Kurangnya perlindungan menghambat perdagangan dan penemuan yang ditanam dalam negeri. Misalnya, pada akhir 2007, Cina sebagai pengakuan atas beberapa masalah ini dan mulai menyusun undang-undang baru untuk perlindungan kekayaan intelektual. Masalah lain yang tampaknya sederhana yang ternyata cukup kompleks adalah penetapan seperangkat prinsip akuntansi. Di Amerika Serikat, aturan permainan akuntansi diwujudkan dalam seperangkat prinsip akuntansi yang diterima secara hukum atau GAAP yang membawa kekuatan hukum. Perusahaan diharuskan untuk melacak penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban mereka sehingga kinerja dapat diamati dan dievaluasi oleh pemegang saham, otoritas perpajakan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan. Next. Berikut adalah tabel beberapa negara yang melakukan perpindahan dari fokus dari pertanian ke industri. Dapat kita lihat bahwa semakin sedikit pertanian di negara tersebut, maka pendapatan akan semakin besar. Seperti contohnya United States dengan minimnya pertanian dan industri dan servis yang sangat banyak membuat United States memiliki GNI yang paling tinggi. Next. Negara-negara terkaya yang terdaftar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea menghasilkan sebagian besar PDB mereka dalam jasa dengan sedikit nilai yang dikontribusikan oleh produksi pertanian. Sebaliknya, negara-negara termiskin memiliki sektor pertanian yang substansial, meskipun sektor jasa juga besar di sejumlah negara tersebut. Transisi ekonomi berkembang biasanya melibatkan perpindahan dari pertanian menuju industri ataupun jasa. Next. Pekerjaan terbaru telah mendokumentasikan produktivitas yang lebih tinggi dari pekerja di sektor non-pertanian versus sektor pertanian di negara berkembang. Bahkan dengan hati-hati menyesuaikan perbedaan dalam sumber daya manusia tenaga kerja di kedua sektor. Nilai tambah per pekerja jauh lebih tinggi di sektor non-pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ini akan lebih baik dalam hal produktivitas jika mereka dapat lebih cepat mengeluarkan pekerja dari agraris ke tempat kerja perkotaan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan di negara berkembang adalah berinvestasi dalam jaringan transportasi atau lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya perpindahan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, penting untuk suatu negara membangun infrastruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, substitusi ekspor atau impor. Nah, negara berkembang harus memutuskan jenis strategi perdagangan yang akan dikejar lewat substitusi ekspor ataupun impor. Substitusi impor merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan industri lokal yang dapat memproduksi barang untuk menggantikan impor. Sebagian besar ekonom percaya bahwa strategi substitusi impor telah gagal hampir di semua tempat yang pernah mereka coba. Dengan industri dalam negeri terlindung dari persaingan internasional oleh tarif tinggi, inefisiensi ekonomi yang besar diciptakan. Sebagai alternatif substitusi impor, beberapa negara telah menempuh strategi promosi ekspor. Promosi ekspor merupakan kebijakan mendorong ekspor. Sebagai ekonomi pasar industri, Jepang adalah contoh yang mencolok bagi negara berkembang tentang keberhasilan ekonomi yang dapat dihasilkan oleh ekspor.
Dukungan pemerintah untuk promosi ekspor seringkali dalam bentuk mempertahankan nilai tukar yang cukup menguntungkan untuk memungkinkan ekspor bersaing dengan produk yang diproduksi oleh negara maju. Masalah besar bagi negara-negara yang sedang tumbuh atau mencoba tumbuh dengan menjual ekspor di pasar dunia adalah perdagangan bebas. Selanjutnya akan dijelaskan. Kelompok kami akan membahas tentang keuangan mikro. Keuangan mikro adalah praktik meminjamkan uang dalam jumlah yang sangat kecil, tanpa agunan dan menerima simpanan tabungan dalam jumlah kecil. Hal ini ditujukan untuk memperkenalkan para wirausahawan di bagian termiskin di dunia berkembang ke pasar modal. Ia menemukan bahwa dengan uang yang sangat sedikit, penduduk desa dapat memulai bisnis sederhana, menganyam bambu atau menata rambut. Bank tradisional menganggap para peminjam ini tidak menguntungkan. Next. Dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional, pinjaman keuangan mikro itu jauh lebih kecil. Pembayarannya kembali dimulai dengan cepat, dan sebagian besar pinjaman diberikan kepada perempuan. Keuangan mikro telah mengubah pandangan banyak orang tentang kemungkinan kewirausahaan dan akses ke lembaga keuangan secara lebih umum untuk orang miskin di dunia. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang two examples of development, China and India. Jadi ceritanya di China dan India itu adalah negara yang sama-sama berkembang, tapi mereka itu memiliki ciri khas sendiri dalam perkembangan mereka. Jadi banyak komentator memperkirakan India dan China akan mendominasi perekonomian dunia pada abad ke-21. Di sini, China itu merupakan negara otoriter dalam politik, sedangkan India adalah negara demokrasi. Tingkat melek huruf dan harapan hidup di China tinggi, sedangkan India itu rendah. China berfokus pada manufaktur, sedangkan India pada sektor servis dan software. Berdasarkan beberapa perbandingan tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada satu resep saja untuk perkembangan suatu negara. Jadi Indonesia pun kalau berkembang pun juga pasti memiliki caranya sendiri. Next. Selanjutnya adalah development intervention. Next. Dalam development intervention ini ada 3 hal penting yang akan kita bahas, yaitu eksperimen natural dan acak, ada ide edukasi, dan improvisasi bidang kesehatan. Baik, dalam eksperimen natural dan acak, ada 2 pengertian ya. Ada eksperimen acak, yaitu adalah teknik di mana hasil dari intervensi yang spesifik ditentukan berdasarkan interferensi yang dipilih secara acak, kemudian dibandingkan dari grup yang terkontrol. Sedangkan untuk eksperimen natural adalah seleksi dari grup terkontrol dengan grup eksperimen di mana hasil dari intervensi dibuat sebagai hasil dari peristiwa eksogen di luar eksperimen itu sendiri dan tidak terikat dengannya. Next. Selanjutnya ada ide edukasi. Jadi apabila sebuah negara itu miskin dan ingin mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, maka diperlukan peningkatan kualitas pendidikan. Dan eksperimen natural telah membuktikan bahwa industrialisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan kualitas pendidikan yang sejajar dengan kehadiran siswa. Next. Selanjutnya adalah improvisasi di bidang kesehatan. Perilaku manusia berperan penting dalam perkembangan kesehatan di negara berkembang. Penelitian membuktikan bahwa penarikan uang kesehatan keluarga secara rutin dapat mengurangi banyaknya orang melakukan perawatan kesehatan. Jadi dalam development intervention ini dijelaskan bahwa kalau Indonesia itu misal ingin berkembang, ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan mulai dari pendidikannya, karena Indonesia kan banyak jumlah penduduknya, jadi mungkin bisa dikembangkan dari pendidikan dan kesehatannya. Next. Selanjutnya dari studi kasus. Next. Baik, jadi kami mengambil studi kasus atau berita dari ekonomi.com tentang ekspor dan impor tumbuh tinggi, BPS optimis, ekonomi RI positif di kuartal 2. Berita ini dipublish pada tanggal 15 Juni 2021. Oke, selanjutnya adalah, ini adalah bacaan dari news ini, yaitu adalah Bisnis Telkom Jakarta, Badan Pusat BPS, mencatat kinerja ekspor dan impor mengalami peningkatan pada Mei. Dan hal ini kinerja ekspor itu didorong oleh peningkatan yang tinggi pada sektor pertambangan sebesar 95,30% YoY, atau juga sektor industri pengolahan sebesar 50,02% YoY. Suharyanto sebagai salah satu petinggi atau pekerja di sana itu menjelaskan bahwa sektor ekspor dan impor memiliki porsi sekitar 19% hingga 21% terhadap PDB Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekspor dan impor itu akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini. Hal ini juga sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, kalau
salah satu strategi dalam pertumbuhan ekonomi itu juga salah satunya adalah peningkatan ekspor dan impor. Jika performa ekspor dan impor bagus, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi jika semakin kuat. Jika ditambah dengan performa konsumsi pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga, kelompok kami yakin bahwa perekonomian Indonesia itu pada kuartal 2 juga akan masuk ke zona positif. Ini jelasnya. Next. Ini ada sedikit quotes, yaitu adalah economic growth without social progress, as the great majority of people remain in poverty, while a privileged few reap the benefits of rising happiness. Oke, next. Baik, terima kasih itu dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.